Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Bapak Titi dipersilakan. Terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat Bapak Ibu ya. Nikmat sempat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada petang hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, dari tempat aktivitas kita masing-masing menuju ke masjid ini untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga hadirnya kita di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kemanfaatan serta kebaikan untuk hidup dan kehidupan kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua bisa istiqomah di atas jalan sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita akan selamat hidup kita di dunia hingga di akhirat kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan saja Pak dihubungi sama Mas Elif jam 6 kurang seperempat ya. Saya baru pulang itu Mas Elif, baru nyopot baju kemudian ya ganti baju ke sini lagi. Tapi ya tidak apa-apa Bapak Ibu, ini saya lagi yang isi ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang petang hari ini kita akan melanjutkan mengkaji kita terhadap kitab Riyadhul Akhlaq ini. Kemarin kita sudah mengkaji bab muraqabah dan muhasabah. Kemudian baru sedikit ya bab tobatnya ya. Kalau nggak salah baru pengertian kemarin. Nah sekarang kita juga akan dalami ya, bab tobat ini. Harapannya adalah kita bisa memahami hakikat tobat untuk kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena pentingnya aktivitas kegiatan akhlak yang satu ini, yaitu tobat tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar definisi tobat, tobat itu berakar dari kata taba yang artinya adalah kembali. Jadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Kembali dari larangan Allah menuju perintah Allah. Kembali dari maksiat menuju taat. Kembali dari segala yang dibenci oleh Allah menuju yang diridhoi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari yang saling bertentangan menuju yang saling menyenangkan. Kembali kepada Allah setelah meninggalkan Allah, dan kembali taat setelah menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dari taubat. Nah, ada kalimat lain yang searti dengan taba, yaitu ada istilah atau kalimat anaba dan aba. Nah, jadi orang yang taubat karena takut azab Allah itu disebut taib, ya, taib. Nah, kalau tobatnya itu disebabkan karena malu, itu disebut dengan munib. Nah, munib ini isim fa'il dari anaba. Dan bila karena mengagungkan Allah, jadi tobatnya itu karena apa? Mengagungkan Allah, itu disebut dengan awwab. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebab ya kenapa kita tobat. Tapi prinsipnya adalah ketika kita mau bertobat, apapun sebabnya itu sudah sangat baik sekali. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila seorang muslim, kita semua ini melakukan kesalahan atau kemaksiatan, maka kita wajib untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kesalahan? Apa yang dimaksud kemaksiatan? Jadi yang dimaksud kesalahan dan kemaksiatan yang kemudian mewajibkan seorang muslim untuk tobat itu adalah semua perbuatan yang melanggar ketentuan syariat agama Islam, baik dalam bentuk meninggalkan perintah Allah. Jadi Allah sudah merintahkan kita untuk sholat kok ditinggalkan, berarti itu kesalahan, kemaksiatan. Allah sudah memerintahkan kita untuk berzakat kok ditinggalkan, berarti kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Allah sudah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan kok ditinggalkan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka itu adalah sebuah kesalahan atau kemaksiatan. Maka wajib bagi kita untuk bertobat. Atau dalam bentuk melanggar larangan, kita tidak boleh berbohong, kita kok berbohong. Ya, kita tidak boleh berkhianat kok justru kita melakukan khianat. Kita nggak boleh menggunjing kok gemar menggunjing. Nah, ini berarti bentuk kesalahan atau kemaksiatan. Yang karena itulah maka kita wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesalahan atau kemaksiatan itu bisa dalam bentuk dosa kecil atau shaghair namanya. Dosa kecil. Apa biasanya dosa kecil yang sering kita lakukan? Yaitu kan bohong, curang, ya. Apalagi misalnya menyakiti hati orang lain. Itu kecil, Pak. Tapi nanti ada hadis yang kalau dosa kecil ini terus dilakukan, maka namanya tidak kecil lagi, akan menjadi dosa besar. Ya, itu. Makanya kita jangan terlalu pede. Saya nggak pernah membunuh kok, saya nggak pernah mencuri kok, saya nggak pernah sumpah palsu kok. Pede dia masuk surga. Padahal sehari berapa kali dia berbohong, sehari berapa kali dia berbuat curang dalam bekerja. Kalau terus dilakukan, sama juga dia melakukan dosa. Nah, baik dalam bentuk shaghair, dosa kecil itu, maupun dalam bentuk kabair, yaitu dosa besar. Dosa kecil maupun dosa besar wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini Bapak Ibu dalam Quran surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman.
la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi kalau ada kalimat perintah ini berarti nopo tobat nih hukumnya. Wah, wajib. Makanya orang yang nggak tobat itu ya rugi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, supaya apa kita bertobat? Tuflihun, supaya kita semua ini menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntungnya kenapa? Kita sudah berbuat dosa yang sangat banyak sekali sama Allah. Bertobat saja kita, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu satu keberuntungan besar bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-8 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ciri ya dari orang beriman itu ya. Apa? Tubu ilallahi, bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang semurni-murni. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita yang mengaku beriman, sadari dosa-dosa kita. Selanjutnya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Kalau tobat sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Dihapus itu kesalahan-kesalahan kita, dan kalau kesalahan kita ini sudah dihapus, maka sangat besar sekali kemungkinan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterangkan di dalam ayat ini, tajri min tahtihal anhar. Sangat indah karena apa? Pemandangannya yang luar biasa. Suatu tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan, kenapa sih kita harus segera bertobat? Ya, kok nggak nanti-nanti saja? Kalau sudah umurnya 40 tahun, kalau sudah 50 tahun, kalau sudah sakit-sakitan, kalau sudah lanjut usia, kenapa kok kita semua itu disuruh untuk segera bertobat? Di sini Allah nggak menyuruh, hai orang tua atau hai orang yang sudah sakaratul maut, enggak. Nyuruhnya adalah orang beriman. Orang beriman ini ya semua usia begitu ya. Ini disuruh segera untuk bertobat. Nah, jadi karena banyak Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang merencanakan untuk bertobat ini setelah umurnya itu lanjut, ya. Atau setelah merasa puas memperturutkan hawa nafsu di masa mudanya. Nah, biasanya anak muda itu begini, mumpung isih enom, ya, mengko gampang tobat. Itu kadang pikiran-pikiran seperti itu muncul, betul itu. Saya beberapa kali ya nanya sama teman-teman saya yang gemar maksiat itu, nengok sih kok isih apa istilahnya itu, sudah lama loh kamu maksiat, kenapa kok belum tobat? Masih muda Pak, nanti nunggu ben rodok tuwa sik umur 40 atau nak asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi. Padahal orang tahu dicek ya. Karena sekarang banyak ya, muda-muda itu kan juga sudah seperti itu Pak ya. Karena nggak cek saja kita merasa sehat. Nah, jadi itu banyak itu yang menunggu nanti kalau sudah agak tua, yang sudah tua, sudah sakit-sakitan.
Padahal seperti itu sangat spekulatif. Ya, spekulatif sekali lagi saya katakan. Kenapa? Karena tidak seorang pun dapat menjamin dia bisa berumur panjang. Betul Pak Boten? Ya. Kalau seseorang berencana untuk tobat setelah berumur 40 tahun misalnya, bagaimana kalau umur 35, 37, 38 itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang itu pasti mati, dan kematian itu kan misteri. Misteri, nggak ada yang tahu. Ya, tapi saya ngomong seperti ini pernah dibantah ya Pak Evan. Iya, lah itu Pak, kalau orang yang dijatuhi hukuman mati tembak itu kan tahu Pak kapan dia mati. Tapi saya penasaran juga, jadi harus takut, apa bener kok dia ngerti, atau hanya di orang dia ngerti moro-moro di tembak. Nah ini saya belum tahu. Dikasih tahu ya, besok kamu mau mati gitu. Oh, berarti dia tahu ya, nggak betul itu orangnya. Oh gitu, ya berarti manusiawi lah ya. Ini ya, bukan. Terima kasih Pak Ivan ya. Jadi kalau kita yang normal ya, kalau kita pengen tahu ya kita bunuh orang saja biar hukum mati. Tapi kan kita normal ini kita nggak tahu kapan kita akan mati ya. Jadi tidak seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya. Oleh sebab itu bagi seorang muslim dia harus menyadari ya. Dia harus menyadari, dia harus segera bertobat ya, apabila berbuat kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunda-nundanya. Bahkan ini seorang muslim dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah sekalipun dia tidak mengetahui kesalahannya. Ya, ini. Jadi tobat itu perintah yang tidak hanya untuk orang yang dia itu istilahnya itu tahu akan kesalahan-kesalahan yang misalnya ya dia sudah sangat berhati-hati sekali ya, dia ibadahnya rajin ya, tidak pernah melakukan kemaksiatan pun itu diperintahkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Boleh jadi tanpa disadarinya dia telah melakukan kesalahan. Jadi nggak sadar ya, kesalahan-kesalahan padahal sudah dilakukan. Nah, di samping memerintahkan kepada umatnya untuk bertobat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan beliau bertobat sampai 100 kali dalam sehari. Beliau bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertobatlah dan minta ampunlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi, karena sesungguhnya saya bertobat dalam sehari itu mi'ata marrah, yaitu 100 kali. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bertobat, beristighfar itu 100 kali dalam sehari. Kita berapa Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? Setelah selesai sholat saja ya? Iya kan? Nah, mau mengucap istighfar saja paling-paling banget kita. Rasulullah beliau maksud jelas ya. Beliau Nabi Rasul tauladan. Itu pun dalam sehari beristighfar berapa kali? 100. Kita masih 5 kali saja, jauh sekali dengan Rasulullah. Makanya kita harus sadar diri, Rasulullah saja 100 kali, kita yang penuh dosa, selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kok nggak mau sering-sering untuk bertobat kepada Allah? Padahal Allah sudah memerintahkan. Ya, banyak-banyaklah beristighfar. Kapan waktu yang diperintahkan untuk memperbanyak istighfar itu? Ashar wa bil asharihum yastaghfiru. Dan di waktu ashar itu waktu sebelum subuh. Jadi setelah kita itu tahajud Bapak Ibu. Tahajud ya? Tahajud apa Bapak Ibu?
Sepi nih jawabannya. Cocok. Setelah tahajud, sadarnya subuh berkumandang, isi Bapak Ibu dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun. Muhasabah. Kemarin sudah tak jelaskan kan hakikat muhasabah. Ya. Muhasabah dihitung, introspeksi diri. Nanti kalau kita udah benar-benar muhasabah, tahu kesalahan, kemaksiatan kita, kekurangan kita, maka selanjutnya kita benar-benar akan mau untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Jadi salah, ya, dosa, maksiat itu memang perbuatannya manusia. Perbuatannya manusia. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Ini sebagaimana Rasulullah sabdakan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Rawahu at-Tirmidzi. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, Adam ini ya, dapat berbuat salah. Jadi kabeh menungso kuwi ya mesti nglakoni perbuatan salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, at-tawwabun, yaitu yang bertaubat. Nah, niku Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini kok tahu ngapusi, tahu khianat, tahu durhaka kalau wong tuwa. Niku nggih manusiawi saja, tapi harus segera kita sadari dan kemudian kita tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Maha penerima taubat, Bapak Ibu. Betapapun besarnya dosa seorang manusia, apabila dia bertobat, Allah pasti mengampuni. Tidak ada istilah terlambat untuk kembali kepada jalan kebenaran, kecuali kalau nyawa sudah berada di tenggorokan atau matahari sudah terbit di barat. Pintu tobat itu sudah tertutup. Jadi selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, itu namanya kiamat sughra, ya. Dan selama matahari ini belum terbit dari barat, itu namanya kiamat kubra. Maka pintu tobat itu selalu terbuka. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaksutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahari wa yaksutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yaksutu yadahu bil-laili, membentangkan tangannya pada waktu malam, liyatuba musi'un nahar, supaya bertobat orang yang berbuat salah di siang hari. Jadi Allah membentangkan tangannya, artinya apa di sini? Menerima tobatnya orang-orang yang di siang harinya itu dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan dia Allah membentangkan tangannya pada siang hari, liyatuba musi'ul lail, supaya bertobat orang yang berbuat salah di malam hari. Jadi kalau ada orang yang dia berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat malam hari, siangnya Allah juga membuka pintu tobat seluas-luasnya. Ini rahmatnya Allah, ya. Jadi tidak hanya malam hari, Bapak Ibu, Allah membuka pintu tobat. Siang dibuka, malam dibuka. Ya, tinggal kita mau cepet-cepetan nggak untuk bertobat. Kalau kita nggak cepet-cepetan, jangan lebih cepat malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Dan itu satu kerugian.
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi, menerima tobat seorang hambanya ma lam yughargir, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi ya, kalau nyawa kita belum sampai di tenggorokan, belum sakaratul maut, maka kita masih sangat berkesempatan untuk bertobat, mohon ampun, dan Allah karena Maha Pengampun pasti kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam sebuah hadis yang panjang ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana Allah tetap menerima tobatnya seseorang yang telah membunuh 100 orang. Ya, pernah dengar ceritanya Bapak Ibu? Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadisnya panjang. Jadi ada orang ini saking bejatnya sudah pernah bunuh 99 orang. Tapi apa? Dia dapat hidayah, petunjuk dari Allah, kemudian dia mau bertobat. Dia menemui seorang yang dianggap taat, yaitu seorang rahib. Dia temui seorang rahib itu. Kemudian apa? Ketika dia menyampaikan keinginannya untuk bertobat, dijawab oleh sang rahib, kamu tidak akan mungkin diterima tobatnya oleh Allah, karena dosa yang begitu besar yang sudah pernah kamu lakukan. Marah dia, langsung dibunuh. Genap 100, tadinya 99. Genap 100. Kemudian dia datang ke orang alim, ya. Dia menceritakan keinginannya untuk bertobat. Kemudian oleh orang alim ini diberikan nasihat. Kalau kamu benar-benar mau tobat, kamu harus berhijrah, tinggalkan daerah asal, karena daerah asal ini adalah lingkungan yang sudah penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Kamu harus pergi. Silakan kamu temui seorang alim yang bernama Fulan di negeri. Akhirnya kemudian dia berangkat untuk menemui seorang alim yang bernama Fulan di satu negeri. Ketika di tengah jalan, apa yang terjadi? Ajalnya datang. Nah, malaikat yang mau nyabut nyawa ini, ya diceritakan itu dalam hadis itu. Itu pidian, artinya itu siapa ini yang mau cabut gitu. Satu sisi dia sudah bertobat, satu sisi walaupun dia bertobat tapi belum melakukan amal soleh. Akhirnya kemudian datang petunjuk untuk apa? Untuk mengukur jaraknya. Dan dalam satu hadis diceritakan Allah mendekatkan jaraknya kepada tempat yang dituju dan menjauhkan dari daerah asal, sehingga kemudian disepakati orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baru bertobat, belum melakukan amal soleh, padahal dosanya sudah sebesar gunung, bahkan lebih besar daripada gunung. 100 orang sudah dibunuhnya, belum dosa yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ya ibnu Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu dan aku tiada akan peduli. Ya ibnu Adam, lau balagat dunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai bani Adam, jika sekiranya dosa dan kesalahanmu setinggi awan, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a
la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu At-Tirmidzi. Wahai Bani Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Ini penting ya, tauhid Bapak Ibu. Jadi tauhid ini harus menjadi apa ya? Dasar dari segala hidup dan kehidupan kita. Kita berakidah harus berlandaskan tauhid, beribadah harus berlandaskan tauhid, berakhlak harus berlandaskan tauhid, bermuamalah harus berlandaskan tauhid. Jadi tauhid ini harus menjadi landasan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga nanti ketika kita mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya Allah akan datang padamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi rahmat Allah begitu besar diberikan bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sekarang saya bacakan yang Minhajul Abidin ini. Jadi ada beberapa sebab diwajibkannya tobat. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, itu agar kita itu taat. Sebab perbuatan dosa itu menghalangi perbuatan taat dan menghilangkan ketauhidan dan menghalangi kita untuk berbuat baik. Jadi perbuatan dosa yang kita lakukan ini Bapak Ibu, itu akan apa? Akan menghalangi perbuatan taatnya kita kepada Allah, menghilangkan ketauhidan dan juga menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Terus menerus berbuat dosa itu akan membuat hati kita itu menjadi kelam, ya. Akan membuat hati kita menjadi kelam, hitam dan keras. Tidak ada kebersihan dan kejernihan, tidak akan ikhlas dan senang dalam beribadah. Jadi kalau kita itu beribadah kepada Allah, sholat yang kita tunaikan, zakat yang kita bayarkan, puasa yang kita lakukan, itu kok belum menjadikan kita itu senang karena ibadah itu, bisa jadi Bapak Ibu, hati kita itu masih hitam, masih kelam, masih keras. Lantaran apa? Banyak dosa dan maksiat yang bersarang di dalam diri kita, yang belum kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut di dalam hadis, idza kadzabal 'abdu tanaha anhul malakani min nitani ma yakhruju min fi. Bila mana seseorang berdusta, maka menyingkirlah dua malaikat karena tidak tahan mencium bau busuk yang keluar dari mulutnya. Nah ini hadis ancaman. Ancaman apa? Malaikat ini tidak mau mencatat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena apa? Seringnya dia melakukan kemaksiatan dosa. Jadi nak wong kok seneng lakoni dosa maksiat, dia berbuat baik itu, menurut hadis ini malaikat sudah menyingkir. Kenapa? Ya dia busuk gitu baunya. Gitu deh. Nah, oleh karena itu apa? Tidak mengherankan jika seorang selalu berbuat maksiat itu tidak akan mendapat taufik, sehingga anggota badannya merasa berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak wong kok sering lakoni perbuatan dosa maksiat Bapak Ibu, ki abot rasane nak arep lakoni ibadah, arep salat males, arep bayar zakat, infak, sedekah, iman, lakoni poso keberatan. Sehingga apa? Seringkali kalau ada godaan di luar, asalkan nggak ada yang tahu, ya dia tergoda juga. Kebu warung sing katon kan sikil ora jari. Oke. Ini karena apa? Ya perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sudah sering dilakukan. Bahkan benar itu jika ada yang mengatakan yang menurut Imam Al-Ghazali, jika tidak mampu mengerjakan sholat malam dan puasa, menandakan bahwa ia terbelenggu oleh dosanya. Nah ini kita cek bareng-bareng. Nah kita semua ini kok belum bisa melakukan sholat malam, belum bisa melakukan puasa sunnah. Jangan-jangan kita sering berbuat dosa. Hanya itu Pak Evan. Berat berapa? Berat. Jadi kalau kita sudah mudah bangun malam, tunaikan sholat tahajud, sudah mudah berpuasa sunnah Senin Kamis,
berpuasa Ayamul Bid atau berpuasa Daud itu menandakan kita sudah mampu mengendalikan diri kita. Dosa dan maksiat ya ini sudah kecil di dalam diri kita. Nah, itu Bapak Ibu, ukurannya itu coba ya, kita ukur sendiri-sendiri. Sholat tahajud kita seminggu berapa kali? Ya, puasa kita apa masih puasa wajib atau sing dilakoni apa wis merambah di puasa Ramadan. Ini nak corong Jawa ku ya tirakate wis dadi nak wis napa Pak? Nak wis iso sholat tahajud, nak wis bisa puasa sunat. Ya, itu. Makanya orang-orang hebat itu kalau punya tanggung jawab besar itu ya tirakat yang benar. Tapi ini Pak Evan, tirakat yang benar itu mesti nambahi ngelakoni sholat tahajud terus ngelakoni poso dan ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten misalnya berarti jabatan orang di tirakati itu sampai stres ya. Apalagi Pak Evan ya, anggota dewan harus tirakatnya kuat ya. Kemudian yang kedua, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita harus bertobat ya agar ibadah kita diterima Allah. Karena tobat ini merupakan inti dasar untuk diterimanya ibadah kita. Ya, bagaimana kita akan menjadi baik bila kita meninggalkan yang halal dan mengubah yang mubah serta tidak intinya mengerjakan yang haram. Bagaimana akan menjadi baik jika kita bermunajat, berdoa, memuji Allah sedangkan Allah murka kepada kita karena kita selalu mengerjakan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Dia sholat gitu. Tapi masih senang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana sholatnya diterima wong dia masih suka melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya. Saya mau datang ke Pak Ivan saya bawa proposal Pak. Ya mau minta bantuan misalnya. Tapi Pak Evan nggak suka dengan perilaku saya yang menurut Pak Evan itu tidak baik gitu. Kira-kira diberi nggak? Ya enggak kan, itu dunia gitu. Seperti itu. Ya kalau Pak Evan memberi juga nggak apa-apa. Tapi Allah tidak. Jadi kebaikan tidak akan bercampur dengan yang namanya keburukan. Makanya keburukan ini harus kita taubati. Ya, kita bertobat atas keburukan yang kita lakukan ini. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya lanjutkan sedikit, kurang 1 menit. Ada 5 hal yang harus dipenuhi ketika kita ingin tobat kita itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah menyadari kesalahan Bapak Ibu. Ya, karena seseorang tidak mungkin bertobat kalau dia tidak menyadari kesalahannya atau tidak merasa bersalah. Ini kuncinya di situ. Kalau kita merasa benar terus, ya orang bakal mungkin tobat. Kudu iso ngakui kesalahan, menyadari kesalahan. Ya, makanya apa? Kita perlu belajar tentang ajaran Islam, terutama tentang perintah-perintah yang wajib diikuti dan larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Hadirnya kita di majelis ilmu itu kan bareng-bareng belajar ini Bapak Ibu. Ben ngerti di sing bener, di sing salah. Mengko nek wis ngerti di sing bener, di sing salah, kunci jawabannya itu sudah kita terima kan kita jadi tahu. Oh ternyata sing tak lakoni iki salah. Oh sing iki bener. Ya kan? Lah yang salah kita sadari, kemudian kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak mau hadir di majelis itu, ya orang ngerti. Ya. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Kan ilmu itu kuncinya itu di situ. Sedikit lagi Bapak Ibu nih. Yang kedua, menyesali kesalahan. Oke. Jadi kalau sudah kita itu menyadari kesalahan, yang berikutnya adalah menyesali kesalahan. Kenapa? Sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah, jadi ini ngerti Pak, sadar Pak. Nah awake dhewe nglakoni kesalahan, tapi kok orang menyesal. Ya, dia sudah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertaubat. Ini sesuai dengan hadis Nabi, an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah tobat. Jadi Nabi menyadari, yo bisa menyesal, dan menyesalnya itu dari dalam hati, bukan hanya
hanya sekedar bisa aku kesel, tapi hatinya orang. Kemudian yang ketiga, mohon ampun kepada Allah atau istighfar. Dengan apa? Dengan keyakinan, dengan husnudzon bahwa Allah akan mengampuni kesalahannya. Ya, ini. Makanya doanya Nabi Adam. Doanya Nabi Adam setelah berbuat salah, memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Apa? Doanya gimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana ini bentuk ya bahwa Nabi Adam itu sadar akan dosanya. Kemudian menyesal, ya Allah, saya telah berbuat zalim terhadap diri saya, ya Allah. Ya kan? Wa illam taghfir lana, maka dari itu ya, kalau engkau tidak mengampuni, itu kan permohonan ampun. Jadi menyadari, menyesali, memohon ampun. Ya. La kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar dengan istighfar. Ya. Jadi orang dosa yang gede, berpune, pinak selalu kita itu memohon ampun. Wala sabirata ma'al israr, dan tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Jadi orang dosa kecil, lo paling ngapusi kalau konco kan dosa kecil, tapi nak diulang-ulang, yo tetap bisa jadi dosa besar. Kemudian yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi. Nah, janji itu harus keluar dari hati nurani dengan sejujur-jujurnya. Tidak hanya di mulut, sementara di dalam hatinya masih tersimpan niat untuk kembali mengerjakan dosa itu sewaktu waktu. Jadi orang bertobat lesannya, tapi dari hatinya itu benar-benar berjanji tidak akan mengulangi. Jangan seperti tobat makan sambal itu, Bapak Ibu. Ya, makan sambal karena enak, buahnya kepedesan, begitu pedes kapok. Seorang makan sambal lagi. Tapi begitu lihat sambal lagi, ya perut lapar, makan. Tidak seperti itu tobat. Tobat itu ya sudah. Mengerjakan kesalahan, kita sudah bertobat, sudah hentikan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menutupi kesalahan masa lalu dengan amal saleh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah bertobat. Allah berfirman dalam Quran surah Toha ayat 82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi Allah mengampuni tobatnya seseorang manakala dia tobat, kemudian dia beriman dan dia isi hari-harinya dengan melakukan amal saleh, kemudian tetap istiqomah di jalan yang benar. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 ya kriteria taubatan nasuha. Yang pertama, dia menikah menyadari kesalahan. Yang nomor kali menyesali kesalahan. Yang nomor 3 memohon ampun kepada Allah. Yang nomor sekawan berjanji tidak akan mengulangi. Nomor gangsal menutupi kesalahan masa lalu dengan amal. Makanya ini sebelum Ramadan Bapak Ibu sekalian, okay? Sebelum Ramadan mari kita sadari kesalahan-kesalahan kita. Caranya bagaimana kemarin? Sadar. Kemudian kita sesali kesalahan kita. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji untuk tidak mengulangi, dan di bulan Ramadan nanti ya, bulan di mana surga ini menyambut dengan sukacita ya, ibarat Agustusan kabeh gang pintu masuk itu sudah dihias. Surga juga berhias kalau mau datang bulan Ramadan. Pintunya dibuka semua dan dihiasi dengan bermacam-macam hiasan di surga. Ya, kalau di hari-hari biasa sifat surga itu kan tertutup, ya, tertutup sifatnya. Tapi begitu Ramadan dibuka semuanya pintu surga itu. Ya, makanya mari ya, kalau kita sudah berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa kita, kita isi dengan amal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan ya, kita berdoa Allahumma illahu alaina bil yumni wal wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka. Itu doanya. Semoga kita disampaikan ke pintu gerbang. Itu artinya bahwa kita sudah
sudah dekat dengan pintu surga kita. Semoga amin Bapak Ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Moga sareng-sareng kita kasih kelawan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada